Halo Sikaners, balik lagi di program Chit Chat Podcast. Dan kali ini hostnya bukan Rios, karena Rios sedang berhalangan hadir. Ya maklumlah, host yang satu itu tuh memang banyak banget jobnya. Kita doain aja biar cepat balik lagi ke Sinkanisia. Dan kali ini kita bakal ngebahas sebuah karya sinias pesan terakhir bareng komunitas pecinta pejuang. Dan di sini udah ada Dr. Hardin. Hai. Dan Bang Reza. Iya. Nah, kita langsung ke ini aja, Rit. Mungkin banyak yang baru masuk juga, yang belum tahu nih KPP itu apa sih sebenarnya, komunitas pecinta pejuang. Kalau komunitas pecinta pejuang ini, kita adalah komunitas yang merenaktor atau mereka ulang tentang sejarah, jejak-jejak sejarah. Benar kali ya. Terutama tentang perjuangan kemerdekaan dari tahun 1945 yang terjadi di daerah kita atau di daerah luar seluruh Indonesia. Selain itu juga ada kegiatan dalam rangka memperingati hari besar nasional, kayak Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan dan lain-lain. Terus kita juga saling bersinergi dengan veteran dan para pejuang yang masih ada di daerah kita. Iya. Berarti itu mereka ulang itu dalam artian membuat film atau teater gitu. Iya. Kita macam-macam. Ada yang buat film, foto dokumentasi, teater, vertikal, kemudian ini kegiatan-kegiatan ziarah supaya orang banyak tahu lah dengan adanya kita ini. Paling tidak ada sedikit yang berbeda dari kebiasaan generasi sekarang. Mungkin diantaranya kita ini ngurusin tentang itulah. Zaman sekarang kayaknya anak-anak kurang peduli kali sama sejarah ya. Belum peduli ya. sih, belum tertarik. Ya. Nah, berarti ngomongin soal film ini kan katanya KPP mau ada film yang bakal keluar 17 Agustus nanti. Iya. Insyaallah. Itu kalau boleh tahu judulnya apa? Pesan terakhir. Pesan terakhir. Dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Indonesia pesan terakhir. Dan kita udah dari trailernya ya. Iya. Boleh dibuka dulu. Kita lihat trailernya nih. Aduh lah. Tolong. Aduh kakiku. Aduh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Walau putih tulang, darah mengalir deras, kita korbankan demi kemerdekaan negara kita yang kita cintai itu. Sebaiknya secepatnya melakukan pergerakan. Pimpinan laskar yang ada di Singkawang rata-rata sudah banyak tertangkap dan dibawa ke Pontianak untuk merencanakan persiapan menggempur markas Belanda. Tewas karena jumlahnya tidak sebanding dengan pasukan Belanda yang datang pada saat itu. Lakukan yang terbaik untuk Indonesia, Bang. Adik di situ akan selalu menjadi ada. Kemerdekaan akan kita raih seutuhnya. Merdeka! Saya anjak bunyi saya di situ. Udah. Kami telah menukarkan darahnya untuk NKRI. Salam maju, terus maju. Kita menang musuh. Woi! Tak tahu dah malam ke? Iya, itu dia tadi trailer pesan terakhir. THR. Kalau boleh tahu nih maksudnya pesan terakhir nih apa sih, Pak? Ya.
Jadi film ini ya nanti kita belum cerita ke pembahasannya gitu, itu proses segala macam. Pesan terakhir ini memang ini suatu film fiksi sebenarnya yang dibuat dengan latar belakang sejarah yang terjadi di tahun 1945 sampai 1949. Nah, tentunya kami juga di film ini memberi pelajaran atau menginformasikan tentang sejarah yang real yang terjadi sebenarnya, real terjadi di Kalimantan Barat ini. Ya namanya juga film ada ya seperti film Naga Bonar lah gitu ya. Jadi bumbu-bumbunya ya namanya film ya memang kita di sini jalan ceritanya ya di ada pejuang yang dari komandan, kemudian ada suatu cinta segitiga di situ ya, kemudian di dalam masa-masa perjuangan itu di mana terakhir ya salah satu dari ya komandan dan pejuang ini tewas lah dalam perjuangan yang akhirnya yang sebenarnya di sini Komandan Ahmad yang seharusnya yang seharusnya jadi dengan rohani ternyata yang dapat Gofar gitu. Di situ kita memunculkan suatu persahabatan, persahabatan, pengorbanan dan lain-lain lah yang kita tampilkan di sini. Kalau Pak Dokter sendiri perannya apa di sini? Nah, jadi tokoh utama di dalam film Pesan Terakhir ini itu pertama ada Komandan Ahmad. Komandan Ahmad itu saya sendiri nih. Oh, ya. Pak Komandan. Tapi yang kedua Pak Haji Elman Gogo di sini sebagai Gofar. Ya Gofar. Kemudian ada Rohani yang diperankan oleh Penny ya. Nah jadi dan di film ini juga kita banyak pemain-pemain yang sudah juga banyak berkecimpung berkarya lah di daerah Singdetas ini seperti Ujang Krewa itu ya, ada Abrijak, kemudian dari pemeran-pemeran di film Polaria ya. Tetapi khusus untuk DOP kita memang semuanya ini baru, anak-anak muda semua. Anak muda semua. Iya, bukan orang-orang lama. Jadi saya memang ingin selain sebagai pemain, di sini saya juga sebagai produser, juga sebagai penulis alur cerita. Okay. Nah, untuk penulis skenario-nya itu ditulis oleh Pak Suryanto. Kalau kita kenal dengan Pok ya, nah itu yang ditulis, dan khusus untuk musik, khusus lagu-lagu, scoring ya semuanya itu dikerjakan oleh Bang Andi Mahdar. Bang Andi Mahdar ikut terlibat juga. Jadi memang luar biasa. Jadi musik film ini dikatakan sebagai film musikal juga sebenarnya. Segala etnik, segala macam jenis musik ya. Kita tampilkan lah di sini. Oh gitu. Kalau untuk dari videonya sendiri itu terlibat dengan ada PH nggak sih? Ada PH yang terlibat nggak? Atau jadi memang ini memang film pure komunitas. Di mana tim DOP-nya itu orang komunitas juga ya, dari komunitas sendiri, pemainnya juga dari komunitas ya. Tukang tim DOP semuanya dari komunitas semua. Dan berhasil juga dibikin akhirnya. Alhamdulillah, walaupun komunitas luar biasa melelahkan. Inilah yang Bang Reja inilah yang sebagai properti ya. Oh, Bang Reja sebagai properti. Iya. Jadi main juga tadi. Jadi apa? Jadi Pak Lau. Pak Lau itu seorang pejuang dari etnis Tionghoa. Oh iya. Yang pada saat waktu itu dia juga ikut berjuang dalam membela bangsa dan negara Indonesia. Oh gitu. Kan ngomongnya pakai bahasa Cina nanti.
Ada sedikit. sedikit. Tapi kalau di film full bahasa Melayu. Iya, bahasa campur-campur. Oh, campur-campur. Melayu, Indonesia. Karena memang kita menampilkan ini memang film nasional nih. Oh iya. Dia segala unsur suku yang terutama yang dominan ya di Kalimantan Barat ya. Itu Melayu, Tionghoa, ya, kemudian Dayak, itu semua terlibat lah di sini. Kalau untuk properti sendiri seribet apa kemarin Bang? Wah, ini. Itu kan karena banyak barang yang udah nggak ada lagi nih sekarang nih. Iya kan? Apalagi set tempat loh paling susah. Itu gimana tuh? Jadi awal mulanya kita ini kan melakukan penelitian dulu. Penelitian, konsultasi dengan teman-teman yang udah lama di komunitas ini di daerah Jawa kan kayak Surabaya apa segala macam. Kita minta referensi baik itu persenjataan, atribut pakaian sampai termasuk kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan para pejuang di era tahun 1945. Ya otomatis kalau udah kita berani untuk membuat karyanya seperti itu, apapun kondisi dan yang harus kita hadapi harus kita siapkan gitu kan. Dan itu merupakan suatu tantangan besar buat kami semuanya lah. Di dalam tim film ini baik talent, baik tim DOP, termasuk Pak produser sendiri gitu kan. Apalagi kalau dilihat skala tingkat kualitas film, di satu sisi kami ini kebanyakan orang baru, di sisi keduanya tingkat film kolosal gini ya lumayan lah biayanya gitu kan. Oh pasti. Nah, tapi dengan prinsip rasa cinta tanah air itu tadilah yang mana ternyata di sini kami dan teman-teman yang lain terlibat dalam film ini bisa menumbuhkan rasa sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam arti di sini yang terlibat dalam film ini memang murni betul-betul berkarya untuk bangsa dan negara, terutama untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, yang pernah berjuang memerdekakan kita untuk berkarya ini. Kalau tanpa mereka kita tidak bisa merdeka gitu kan. Nah ditambah lagi di sini saya selaku tim properti tidak hanya sendiri, tapi hampir semua teman-teman juga membantu. Ada yang punya kain zaman dahulu punya bawa. Ada yang punya tangguy zaman dahulu bawa. Nah, kecuali yang memang tidak bisa kita bawa, ya mungkin persenjataan kita buat. Oh, itu buat sendiri? Ya, sampai senjatanya sampai 40 pucuk ya? Iya, 40 buat. Buat pakai bahan apa? Pakai kayu. Nah, pakai kayu. Terus besi. Nah, kita buat semirip mungkin. Dan sesuai dengan jenis senjata yang dipakai pada saat itu. Masih ingat Pak senjata apa aja tuh? Nah, ayo senjata apa aja tuh? Kalau kebanyakan di daerah kita Kalimantan Barat nih, senjata yang dipakai itu rata-rata jenis LE yang seri Enfield. Nah, kalau senjata brandnya paling tinggi itu M20. Habis itu ada stand brand itu sejenis brand, tapi semi otomatis ya. Nah, tidak banyak sih jenis senjata yang dipakai, cuman persamaannya yang agak sulit buat kita bikin gitu, karena rata-rata ya namanya senjata kalau beredar bebas di Google kan, ukurannya segala macam ya mungkin orang banyak bikin rakitan. Nah maka dari itu kita referensi kita tuh yang kesulitannya seperti itu senjata. Kalau yang lain-lain sih kayak atribut, kayak peci, kayak ikat pinggang, kotak peluru apa yang lain-lainnya, alhamdulillah disupport semua dari teman-teman dari Surabaya, dari Bandung kemarin, yang tadinya mereka jual dengan harga tinggi karena niat kita bikin film. Dibantulah harganya, termasuk lambang Kesatuan Tentara Belanda yang dulunya di sini apa gitu kan harus kita cari nih. Riset juga ya. Riset juga, markasnya dulunya siapa sih, tingkat pemimpinnya, tingkatnya
pangkatnya paling tinggi siapa apa gitu kan, juga harus kita itu sampai segitunya kan, supaya ya maklum lah kan, kadang daerah zaman sekarang ini kan takut kita lebih banyak diprotes, Iya. lebih banyak dikritik Iya. gitu kan. Padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin. Iya, betul. Ya, kebetulan juga yang bergabung di komunitas Pecinta Pejuang ini sebelumnya juga memang sudah punya stok properti lah. Ya. Oh, udah. Jadi properti yang memang penghobi barang-barang Antik. antik. Jadi kita sudah punya sumber daya sebenarnya. Makanya kita ngapa sih kita nggak bisa bikin, kita udah punya semua nih. Iya. Tinggal melengkapi yang kurang-kurang kayak kendaraan zaman dahulu. Ya, kita punya Willys, punya kendaraan zaman dulu punya. Kemudian furniture atau barang-barang zaman dulu kita punya. Dan memang kebetulan juga lokasi yang kita pakai pun mendukung, baik itu dari bentuk rumah segala macam itu mendukung. Ya, suasananya. Kalau kendaraan tuh sampai berapa banyak perlu kendaraan kemarin? Masih ingat nggak? Yang kita pakai sebenarnya kita punya stok banyak, ada berapa lah ya. Cuma yang bisa kita pakai waktu itu hanya dua kendaraan saja. Dua kendaraan aja yang dipakai. Tetapi di dalam pembuatan film ini kami ya itulah ya. Banyak hal-hal yang di luar dugaan itu kita datang gitu tiba-tiba. Sebagai contoh pesawat terbang. Tuh, bayangin tuh. Gimana mau cari pesawat terbang? Itu gimana tuh jadinya? Nah, jadi secara kebetulan saja datang orang menawarkan kita di film ini pakai pesawat terbang benar-benar terbang, bukan edit atau di apa ya. Beneran syuting di dalam pesawat? Betul. Di dalam pesawat. Oh, pesawat apa tuh Bang? Ya, kita kebetulan ada orang baik ya di Singkawang yang punya pesawat terbang di pribadi. Itu yang jenisnya ya masih model baling-baling. Jadi kita dipinjamkan di Semelagi, di Bandara Semelagi. Jadi kita menggambarkan waktu itu di Kalimantan Barat tuh yang sekarang menjadi Bandara Spadio itu dulunya sebagai Sungai Durian. Nah, itu bisa kita dapat gitu. Dapat SIM-nya dapat. Keajaiban sih. Ya. Nggak gratis lagi. Iya, gratis lagi loh. Terbang putar-putar gratis. Nah, kalau untuk riset itu sendiri itu berapa lama Pak? Untuk riset karena ini sejarah, jadi kita perlu kehati-hatian ya. Jadi semenjak KPP ini berdiri 2015, kita ini memang banyak menemukan tentang sejarah yang agak sedikit sulit kita publikasikan secara nyata kan. Karena daerah kita ini kan kalau diukur, dilihat dari latar belakang yang di zaman era itu dilema juga, karena ada masanya perang kemerdekaan, terus masanya integrasi, konfrontasi segala macam, itu juga membuat hal sejarah itu sulit kita dapatkan karena ada rasa ketraumaan apa segala macam dari beberapa para pejuang yang lapis sejarah langsung. Tapi alhamdulillah niat kita tadi ini baik. Memang bisa jadi jalan tengah. Memang tujuan kita ini pun tidak ada istilahnya mau yang bagaimana. Pada dasarnya pengen membahagiakan sang semesta lah bahasanya kan. Para arwah yang selama ini mungkin belum tersampaikan atau mungkin merasa kayaknya udah nggak diurus lah kita kan. Nah begitu adanya kita ini secara nggak langsung mereka sedikit membantu juga kan, kita nggak tahu lah ya kan. Nah jadi pada saat waktu kita berdiri kita udah mengarah ke situ semua, sehingga referensi yang pertama kita dapatkan itu dari buku. Nah kebetulan bukunya sengaja saya bawa biar apa yang nanti kita bicarakan ini bisa dipertanggungjawabkan ya kan. Nah ini salah satu buku yang mungkin sudah sangat langka. Di dalam buku ini banyak sekali bukti-bukti catatan sejarah yang memang betul-betul sesuai dengan yang pernah terjadi, termasuk
pengarangnya sendiri itu pun dulunya juga seorang pejuang. Jadi di sini lengkap sampai fotonya Ali Anyang pada saat masih muda itu juga ada. Nah, Boleh dan boleh. ini bisa dibeli di mana nih? Ini udah nggak produksi. nggak diproduksi lagi. Soalnya hanya terbatas yang dapat buku ini. Sebelumnya kita punya pun fotokopian. Sebelumnya fotokopian. Iya. Tapi saya penasaran, saya pengen dapat yang aslinya kan. Dapat nih. Sebab kenapa saya pengen dapat yang asli? Sebab saya pengen lihat wajah mereka langsung gitu, yang tidak hitam putih, dan memang udah diniatkan. Akhirnya buku ini saya dapatkan di rumah Widu, salah satu pemeran kita juga, Awang Widu. Kebetulan bapaknya Widu ini salah satu pejabat di Sambas, mendapatkan buku ini. Kita dapatlah buku dari beliau, sehingga terpuaskanlah hati kita nih semua anggota KPP ini. Nah, di buku ini jadi kuncinya kita untuk riset sejarah juga. Iya, inilah kisah perjalanan mereka gitu, yang memang betul-betul tidak direkayasa apa segala macam. Karena yang ngarangnya sendiri ini adalah pejuangnya sendiri, Pak Sarimin Minhad ini. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, dari proses riset, persiapan, kemudian proses syuting, editing, kalau kita hitung-hitung ya mungkin hampir 1 tahun. Untuk riset persiapan aja sampai hampir 6 bulan lah, lama lumayan. Karena kami diskusi Langsung ke veteran lah. betul, minta pendapat ke veteran segala macam. Jadi memang ya itu tadi seperti yang dibilang oleh Bang Reja, bahwa kita putuskan bahwa kita mencari jalan tengah saja, karena sejarah ini memang banyak versi kadang kita yang, jadi kita mencari jalan tengah. Ini film seperti yang saya sebutkan tadi, bukan film real story yang betul-betul mengenalkan sejarah, tapi film fiksi, tapi dilatar belakangi sejarah perjuangan pada waktu itu, di mana kami tetap bisa menghibur di satu sisi, di lain sisi kami juga bisa menyampaikan pesan-pesan moral, ya, gitu, mengenai perjuangan para pejuang kita dahulu, mungkin gitulah ya. Iya. Tapi ini keren loh, bukunya judulnya aja keren, Setetes Air Di Padang Pasir. Jadi ibaratnya daerah kita ini kan kalau dilihat secara umum kayaknya tidak ada jejak perjuangan. Nah, ketika kita pengen tahunya itu kenapa kok sampai ada makam pahlawan, terus yang udah berdiri nyata nama jalan Bambang Ismoyo siapa sih? Iya, siapa sih Bambang Ismoyo? Kalian yang suka siapa sih gitu kan? MC siapa gitu kan? Alianyang siapa? Ya pasti ada nih. Dalam arti seperti kami waktu awal-awal berdiri KPP ini kan kayaknya pasti ada lah ceritanya. Cuma nggak tahu nih. Ya kita boleh dibilang telat lah ya, 2015 mungkin para veteran yang pelaku sejarah tahun 45 ini udah berangsur-angsur habis. Tapi walaupun bahasanya telat, kita optimis kita pasti akan dapat jalan titik terangnya ya. Sehingga alhamdulillah bahkan sampai terakhir kemarin begitu film ini kita ekspos ke medsos, anak cucunya veteran yang langsung ada namanya di sini langsung kontak kita. Oh, langsung ngomongin. Iya, langsung ngomongin. Bang, itu kakek saya. Bang, kok bisa tahu tentang mereka? Jadi dapat info baru lagi nih. Iya. Terus mereka merasa punya tanggung jawab untuk menanyakan ke kami supaya kami ini takut dianggapnya menyimpang sembarangan kan. Iya. Sampai mereka tanya, "Bang, sumbernya dari mana? Apa yang dipakai atau segala macam?" Setelah saya tunjukin buku ini, ya udah Bang, kami dukung. Oh iya. Inilah buku yang selama ini kami simpan. Oh, mereka juga punya nih buku-buku. Iya, kalau buku ini rata-rata keluarga anak cucu veteran yang tahun 45.
Enggak, ada rencana apa dari komunitas pejuang bikin lagi nih bukunya? Nah, Oke, bagus loh buat anak-anak zaman Iya. sekarang nih bukunya. Ya mudah-mudahan ya nanti kalau ada orang baik yang mau Iya, dibikin ulang. bantu mensponsori untuk kita bikin ulang dengan kualitas yang lebih baik, kertas, foto segala macam. Kenapa tidak? Iya, benar. Ini merupakan betul ide beliau nih. ya. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai komunitas pejuang. Ini enggak Nambah bukan hanya beban. bikin foto. Iya, Ini iya. bukan beban, ini merupakan tanggung jawab. Saya kira. Nah, kalau itu kan tadi soal risetnya udah sampai 6 bulan. Kalau pembuatan filmnya Oh, lebih lama lagi nih kayaknya. Oh iya, jadi Bapak saya sebagai produser dari Iya, cerita. Pak Produser gimana nih, Pak? Jadi kami mulai itu di bulan Januari Tahun 2021. 2021. Iya, bulan Januari kami mulai syuting pertama dengan percaya diri tentunya, karena memang kami nih apa ya, pengalaman filmnya sangat minim. Ya, cuma kita sambil berkarya tapi sambil belajar dengan alat-alat yang ya minjam alat, kemudian pokoknya banyakkan iyalah karena kebaikan, karena kita banyak teman aja lagi ya. Karena kami sendiri tidak punya properti alat-alat seperti ini untuk pengambilan syuting. Nah, jadi kami syuting bulan Januari. Tetapi karena kita di musim seperti ini juga, dan kami punya latar belakang yang macam-macam kegiatannya, bukan memang betul-betul artis film, bukan memang untuk ini. Jadi sistem apa ya, santai aja gitu. Jadi minggu ini syuting, setelah syuting langsung masuk ke editing, lanjut minggu depan, gitu. Masuk. Jadi kita tidak, tapi tetap punya target gitu, punya target bahwa kita di tanggal 17 Agustus 2021 ini barang ini harus selesai dan harus bisa dinikmati, bisa kita publish lah. hadiah dari kami NKRI. Keren. Nah, kalau selesai syutingnya kemarin tepatnya tanggal berapa tuh? Terakhir syuting. Selesai syuting yang memang betul-betul nggak ada syuting lagi sih 2 minggu lalu ya. Iya. Oh, baru juga. Iya. Jadi memang ya memang kita dari proses memang kita sudah merencanakan ya, baik itu dari scene-nya, skenario scene, waktu segala macam, properti ini apa semuanya. Tapi begitulah, kadang di lapangan ada saja kendala ya gitu ya. Sekali masuk dapur editing ada yang kurang, ada kurang ini, ada yang bocor gitu kan. Udah diulang lagi dikit gitu. Bocor ada bendera slang. Nah, di situ ada lagi kotak Indomie, botol Aqua gitu kan. Ya memang kesulitan kita membuat film sejarah ya proporsinya. Iya benar. Makin kuno ya makin sulit ya. Tantangan kita ini kan yang listrik aja susah, nggak boleh nampak loh. Oh iya, yang listrik belum ada ya. Tantangan kita ini memang betul-betul jangan sampai bocor. Karena kuncinya itu bocor. Kalau film biasa yang tidak berlatar belakang tahun 1945 atau tahun 19 berapa gitu kan, mau kita pakai jam tangan, pakai sendal, mungkin dalam film itu masuk aja kan. Tapi kalau film kita ini memang betul-betul semua mata tuh kerja, baik produser, baik sutradara, baik tim properti, melihat talent yang lengah, dan langsung kita suruh buka. Itu yang beratnya kita tuh, termasuk lokasi yang kita pakai pun ya mau nggak mau kita harus ke tengah hutan. Harus ke tengah hutan. Kalau nggak gitu ya lebih berat kita mungkin udah selesai syuting ternyata ada talent yang pakai jam tangan, ada yang pakai gelang kan, gelang emas, cincin atau anting-anting, nah itu yang berat. Ya, jadi itu yang kita minimalisir ya buat film seperti ini. Jadi seperti itulah. Jadi kami
Tapi memang semangat kawan-kawan ini luar biasa. sekali. Luar biasa, disuruh syuting lagi mau aja gitu. Syuting mau aja. Yang kosong, yang bocor-bocor, biar panas-panas, hujan segala macam. Tetapi dalam perjalanannya, alhamdulillah. Jadi kami sangat lancar-lancar saja ya. Iya, betul. Lancar, tidak ada gangguan, tidak ada tragedi apa, eksiden apa, begitu kayak dimudahkan begitu dalam proses ini, sehingga ya hal-hal yang seperti itu bisa kami atasi. Oke. Kalau untuk berarti pemainnya sendiri banyak banget nih. Iya, betul. Berapa kira-kira jumlah pemain? Kalau kita hitung totalnya dengan tim BOP, terus pendukung secara langsung dan tidak langsung, dari talentnya itu sekitar 400 lah. 400 lah. Boleh minta dikasihkan di sini. Itu enggak ini loh. Itu enggak enggak dibayar loh. Enggak dibayar. Mereka datang memang dengan sukarela, ikhlas, ingin tampil, ingin berbuat demi Ibu Pertiwi. Ya kalau produser cuma menyiapkan konsumsi aja dah. Gitu. Konsumsi ya itulah fasilitas yang lain. Tapi susah diatur nggak mereka? Enggak juga, Bang. Tidak. Malah enak diatur. Jadi gini, Bang. KPP ini kan sebenarnya kalau KPP ada atau KPP tidak ada, generasi sekarang tuh ya memang udah kewajiban untuk tahu tentang sejarah. Makanya saya dengan teman-teman KPP itu selalu mengidentifikasikan KPP ini milik bersama. Mau kamu anggota KPP atau bukan, atau pernah terdaftar atau bukan, ketika ada kegiatan yang berkaitan tentang sejarah atau apa, ya kita yuk sama-sama berbuat gitu. Nah selama ini ternyata anak-anak Singkawang karena tidak ada yang memfasilitasi. Ternyata anak Singkawang itu juga banyak yang punya rasa nasionalisme tinggi. Cuman ya mungkin baik dari lembaga, instansi atau apa kurang memfasilitasi, sehingga ketika kita ini mengajak mereka yuk ikut, akhirnya mereka bergerak. Sama dengan kita teatrikal. Ya mungkin bos kita nih si Bang Olan nih pernah kita jadikan Jepang malah kan. Pernah? Iya, kita jadikan Jepang. Iya. Yuk kita Lan saya bilang, biar kau nak dari KBS atau apa kok orang Indonesia kita harus seperti ini loh saya bilang. Ya udah. Ya itu menjawab dari itu tadi menjawab masalah keanggotaan KPP itu ya. KPP itu siapa saja boleh ikut. Siapa aja boleh ikut. Ya, ayo kalau misalnya pas 17 Agustus kita ramai-ramai pakai seragam atau kostum yang pahlawan, pejuang segala macam pada waktu itu. Sudah terbuka. Jadi seluruh warga Indonesia lah pokoknya itu ya silakan saja. Silakan. Kita enggak mungkin beda dengan komunitas lah misalnya. Bang, saya bukan anggota komunitas, saya enggak pernah daftar. Ada kegiatan komunitas itu akhirnya minder mau ikut. Tidak. KPP itu milik bersama. Bahasnya ada enggak ada KPP ketika kita punya kewajiban untuk mencintai bangsa dan negara ya harus turun. Ya kalau misalkan kita sifatnya mikir ini KPP loh. Itu bukan anggota KPP kan. Ya kecuali ada keuntungan buat KPP misalnya KPP dapat profit misalnya sekian triliun gitu kan. Beda lagi kan. Tapi selama ini yang kita lakukan tujuannya cuma satu, supaya rasa cinta tanah air ini tidak berkurang. Ya, tetap ada. Gitu. Ya sekarang ingat sejarah, sejarah. Logikanya gini Bang ya. Kenapa sih dulu pejuang tuh kok mau mengorbankan nyawanya mau memerdekakan kita, apa sih? Terus dia nggak tahu nih nanti untungnya apa gitu kan. Terus sampai dia bisa memerdekakan dengan maaf kata lah kondisi sekarang seperti ini kan. Terus kita nih yang tinggal hanya ya setahun, ibaratnya di bulan Agustus nih kita fokus fokus mencintai mereka dalam bulan Agustus, kita nggak juga sampai miskin kan, ibaratnya gitu kan. Nah makanya misi kita di sini ini sampai kemarin buat film, ketika kita explore, yuk teman-teman kalau misalnya pengen berkarya, ini agak karyanya yang sedikit agak terlalu jauh, ibaratnya kan, imajinasinya terlalu jauh. Kita mengajak kembali ke masa perang kemerdekaan,
Tapi memang begitu masuk ke Wonosari itu terasanya bang ya, terasanya kita seperti tahun 45 lah. Nah, terasa tahun 45 sehingga kita tuh memang jauh dari keramaian isi Wonosari. Iya, di situ kita sama-sama merasakan nilai perjuangan. Memang terasa begitu syuting pakaian kayak gitu, auranya mungkin auranya arwah para pahlawan tuh masuk ke badan mereka gitu kan. Menghayati gitu ya. Nah, itu yang kami nikmati itu sangat luar biasa tuh. Apalagi di bulan-bulan ini terasa. Iya, enggak peduli bulan penuh perjuangan sih. Bulan-bulan puasa juga. Iya. Kita syuting udah, tapi kita lihat waktunya lah. Udah mau sore mau buka gitu kan. Baru mulai syuting. Pernah syuting sampai jam 4 subuh gitu kan. Sekalian sahur. Iya. Jadi kita nikmati sama-sama dengan suatu kebersamaan ya. Ya malah kawan-kawan malah jadi ketagihan syuting malah. Kamu syuting lagi. Rindu karena suasana yang kita bangun itu memang suatu kekeluargaan, keakraban dan team building yang bagus. Oke, nah sekarang kita mau ngetes nih seberapa cinta NKRI kah sahabat Sinkaners nih. Nanti kita ada 3 pertanyaan yang bakal mendapatkan hadiah. Apa aja nih Pak Bos? Berapa tuh? 3. Oh, 3 jaket. Ada 3 jaket. Nah, dari penonton lu? Dari Honda. Oh, dari Honda. Dari Honda. Boleh. Coba lihat. Nih. Nah, ini Masker CRF. Nah, dari Honda nih, Dari Honda. jaket. Oh, jaket motoran nih berarti. Iya, itu sweater Oh, lah. Itu mantap. spesial punya tuh. Cuma 3 nggak ada yang buat host. Oke, udah menelpon belum? Produksi boleh yang copet. Pengen dong. Oke, nanti kita bakal ada 3 pertanyaan ya. Jangan lupa boleh tulis di komen ya. Iya. Buat yang mau ditelepon. Nanti dipilih sama admin dari Singanesia. Kita lanjut ke bahas film lagi. Masih penasaran nih. Nah, kalau tempat lokasi syuting di mana aja tuh selain di Wonosari? Di Semanggi. Ya, Semanggi, Setapu, kemudian di Sagatani. Oh, udah sampai Sagatani. Ya, sampai di SI, Samudra Indah, ya. Kemudian di atas naik pesawat. Masih pamer ya? Iya, aduh. Enggak, pas aja nggak pernah loh, Bang. Naik pesawat pribadi. Belum pernah? Iya. Di rumah karate. Iya. Rumah karate di Rumah mana? karate yang taman Di depan Bumi. Oh, ya, daerah. iya. Mas daerah, kemudian rumah sakit Alverno. Terima kasih. Oh, iya, rumah sakit Alverno. Itu rumah sakit penyakit kusta. Iya. Hmm. Kemudian di daerah ini rumah Kalau di ini Batu Payung. Mimilen Batu Payung. Ada rumah Tionghoa tua tuh. Oh iya. Nah, itu ibaratnya rumah saya. Tapi ada ngambil set ini nggak sih kampung gitu? Pasar ya. Oh, pasar. Jadi pada pasar tradisional malah kami buat. Kami buat pasar. Oh, pasar buat sendiri? Iya. Sendiri. Markas Belanda. Kami buat. Pos penjagaan kami buat sendiri. Semuanya dibuat. Kebetulan kami lahan kan ada gitu. Iya. Ya udahlah kayu-kayu yang sisa-sisa kita buatkan di situ. Kita permak apa segala macam. Alhamdulillah. Dan terakhir kita bakar. Dan terakhir kita bakar. Akhirnya. Aduh sayang banget. Tututan film. Oh iya. Berarti banyak juga lokasi yang dipakai pindah-pindah nih berarti. Banyak budget yang keluar nih berarti. Iya kan. Lumayan loh transportasi ya. Untungnya kolosalnya tuh kita di Wonosari semua. Ada jadi kalau yang kayak di perkotaan nggak terlalu ramai. Tapi yang pertempuran yang sengitnya itu kan di Wonosari. Termasuk markas Belandanya yang diobrak-abrik juga di Wonosari. Karena kalau kita mau pakai di luar, walaupun ada bangunan asli Belanda yang masih tersisa di Singkawang kan, bocornya juga banyak gitu kan. Kayak apa? Ya suara kendaraan. Oh iya sih. Itu. Iya. Itu buat audionya sulit. Buat anak-anak Singkawang yang motornya knalpotnya berisik banget. Kita juga kesel loh sebagai ini ya. Lagi di rumah, lagi mau tidur. Iya, makanya ganti knalpotnya. Oke, udah ada belum knalpotnya? Belum. Oke. Pernah nggak mau jaket apa?
Untuk film sendiri berarti dana budget pure dari Pak Dokter. Ya selama ini yang utama saya, tapi dibantu oleh kawan-kawan juga ya. Kemudian dari sponsor juga ada. Sponsor. Ada. Ya salah satunya. Oh iya. Honda. Mendukung ya. Jadi selama ini alhamdulillah juga. Walaupun kita secara gotong royong lah kita jalani ini secara gotong royong dan ya dengan semangat juang kawan-kawan tidak ada masalah dengan produksinya sebenarnya. Dan mudah-mudahan saja sih dengan pemutaran film ini nanti bisa dapat apresiasi, ya bisa mendatangkan profit lah ya. Karena saya juga sebagai produser bertanggung jawab nih untuk bisa memberi reward buat kawan-kawan ya, yang terlibat ya. Jadi kita buat ini mudah-mudahan nanti ada berkahnya lah. Amin. Ini Honda juga nggak mau sponsorin Shinkanisi ya? Bisa kita bicarakan di belakang. Oh iya. Honda loh bang. Honda. Kalau Honda udah hafal ya? Udah hafal ya? Udah hafal. Sering collab. Oh sering collab. Nah kalau pemutaran filmnya ini rencananya nanti di mana? Bioskop XX1? Iya. Nah kalau untuk pemutaran film ini kita sebenarnya kan juga mempertimbangkan kondisi saat ini kan. Kita juga masih harus jaga-jaga apalagi ya kalau dilihat dari antusias masyarakat lumayan lama ini nungguin kita gitu kan. Sampai kapan putarnya di mana apa segala macam kan. Jadi sementara ini kita lagi mengusahakan tempat yang pas supaya kita juga tidak membuat sesuatu yang bermasalah lah. Walaupun niat dan tujuan kita ini ya sebenarnya nonton film ini mengangkat rasa cinta tanah airnya lebih tinggi, tapi kalau udah sampai membuat kerumunan apa segala macam juga jadi Iya. Jadi kami juga sebenarnya sudah ada komunikasi dengan pihak XX1 ya. Cuma memang di seluruh Indonesia kebijakannya XX1 masih belum bisa dibuka. Jadi kami rencananya launchingnya sih nanti masih ada 2 kemungkinan, bisa di kantor wali kota ya pada malam 17 Agustus, atau bisa juga nanti di Grand Mall. Sudah difasilitasi. Ya, apa nanti 2 malam ya, atau nanti bisa kita atur lah. Dan kemudian kita juga nanti akan nonton bareng lah ya. Beberapa titik, misalnya Singkawang beberapa titik, Sambas beberapa titik, Bengkayang beberapa titik, untuk nonton bareng lah di situ. Yang kami juga memproduksi CD ya. Oh, bentuk CD-nya ada? Ada. Tapi nanti setelah 2 bulan kami jalan baru kita keluarkan. Tapi sekarang bisa open PO-nya bisa open. Jadi yang pengen memiliki kaset DVD kita bisa pesan, tapi nanti Oktober baru kita distribusikan. Kalau digital downloadnya ada nggak? Kayak atau flash disk buat filenya aja gitu? Karena sekarang udah jarang nih orang kayak CD nih. Laptop aja udah jarang tuh ada CD drive-nya. Ada sih, mungkin nanti akan kita plankan seperti itu. Nanti akan kita hitung juga dengan biaya flash disk-nya. Nah, iya benar. Sekarang diganti sama flash disk. Nah, iya. Seperti itu. Banyak alternatif kan. Baik CD, baik DVD ataupun seperti itu kan. Karena kebetulan ini kan pemeran-pemeran kita ini sudah cukup terkenal di beberapa daerah. Termasuk Pak Haji Debu. Mereka kan juga terkenalnya di Selakau, di daerah-daerah dari Sepura, dari mana kan. Ambas lah pokoknya kan. Ya otomatis pangsanya di sana juga ramai sih pakai DVD atau kan. Ada juga mungkin mereka tuh tidak bisa mengakses itu. Kalau untuk pemain filmnya sendiri, kemarin sempat casting gitu? Iya. Ada casting? Untuk pemain film, terutama pemeran utama lah ya, kita buka casting. Kita lakukan casting.
Kemudian kalau yang pemain-pemain yang lain ya nggak pakai casting sih, langsung udah yakin dia bisa main aja gitu lah. Ya tapi memang ya gini lah, ada romantika dan ada dinamiknya lah, nostalgianya lah ya. Ya masing-masing karena ya itu tadi, kita yang ini kita bukan melibatkan artis segala macam ya, kita melibatkan komunitas. Jadi peran dari sutradara, peran dari itu ya luar biasa. Jadi semuanya bantu nih. Misalnya sebagai contoh gini, ini lu nembak pakai senapan Enfield. Iya. Kalau orang nggak tahu kan ditembaknya kayak pakai senjata mesin gitu. Gitu kan ya. Padahal satu-satu. Iya, satu-satu. Itu sebagai salah satu contoh lah. Supaya nanti kita dalam pengeditan memberinya efek itu pas gitu. Iya. Senjata ini tembakannya jenisnya seperti itu gitu lah. Kemudian masalah dialog juga. Nah, itu kan karena yang banyak yang main di sini juga itu ya bukan artinya artis yang berlatar belakang dari akademis atau berlatar belakang memang dia ya patokannya skenario, mereka hanya bisa main atau tidak gini udah gimana. Jadi pengarah itu sangat penting di sini, pengarah, sutradara segala macam. Jadi itulah nostalgia dinamikanya lah ya, tapi kami meminimalisir semuanya walaupun ada sedikit ini, tapi bisa lihat lah nanti hasilnya seperti apa. Keren lah pokoknya. Ini kayaknya udah ada nih. Ada. Udah ada. Teleponnya. Ada mau hadiah apa gimana sih? Oke, lanjut. Kata Pak Bos masih boleh lanjut. Masalahnya saya yang bingung. Berarti kebanyakan pemain muda berarti yang ikut film. Kalangan umur semua, ada dari anak kecil, dari kakek, nenek kita libatkan. Itu juga dari ada orang Melayu, orang Dayak, orang Cina juga ada, orang Madura juga ada, semua suku dilibatkan. Orang Arab ada? Jawa. Keturunan Arab. Arab malu juga ada lah. Arab malu ada. Bahkan yang Belanda asli pun ada yang terlibat. Oh, Belanda asli ya? Si Wido. Oh, ini Belanda asli. Kalau lihat dari wajahnya sih Belanda. Oh, parasnya Belanda lah. Enggak aja Belanda. Tapi setelah dia dipakaikan seragam kenil, seragam nikah, ya udah, nggak ada bedanya. Memang udah betul-betul kayak Belanda ya. Si Wido. Kalau untuk bahasa sendiri, perbedaan bahasa Melayu yang dulu sekarang ada nggak? Nggak ada sih kayaknya. Sama ya? Sama. Soalnya dari dialog yang pernah kita kan dapat referensi juga dari video yang di Museum Belanda juga kita dapat. Zaman dulu Sambas itu ada, Sengkawang itu ada, seperti foto-foto alumni. Kalau lihat dari budaya dan kebiasaan orang kita zaman dulu tuh hampir sama, baik bahasa, baik cara berinteraksi dengan orang lain juga sama. Cuman bedanya mungkin dulu tuh mereka lebih waspada atau apalah gitu kan, kalau dibanding kita sekarang ini kan belak-belakan. Gimana, masih belum juga? Belum ada yang mau? Telepon. Oh, udah ada? Oke. Oh, belum? Belum. Masih Testing. lagi testing masih. Ayo dong yang mau hadiahnya. Ada tiga pertanyaan. Jaket keren. Jaket keren. Jaket motoran. Jaket motor. Oh ya, kalau zaman dulu tuh udah ada motor loh. Ada motor. Tapi motor yang untuk tentara. Kalau jenis motor zaman perang itu, zaman Panglima itu kan BSA, ya. BSA. Banyak lah. Kalau memang kita nggak punya tuh. Belum kita pakai sih di film ini. Mungkin kita belum banyak explore ya. Mungkin saja ada di Singkawang ini yang punya koleksi gitu. Ya, saya belum bisa bergabung lagi. Ya mudah-mudahan bisa mau lah. Yang punya barang-barang antik, motor apa ya, sepeda, mobil bisa bergabung di sini lah. Untuk Grepe yang banyak. Grepe yang banyak.
Kalau pihak kepolisian, TNI gitu ada ikut partisipasi gitu? Ya, mereka pada dasarnya sangat mendukung. Sampai kita kemarin dipenuhin apa sih kebutuhan kita dikasih semua. Oh iya. Sampai peluru pinjamin, walaupun selongsongnya ya kan. Iya. Tapi udah membuat para komandan di dalam film ini gagah perkasa ya kan, termasuk Bang Hardin, Komandan Ahmad, saya bikinkan selempang peluru. Oke, Rambo berarti. Iya. Tapi emang wataknya pejuang zaman dulu itu seperti itu. Cuman enggak berbentuk besi kan. Kalau sekarang kan penyambung rantai pelurunya kan besi. Kalau dulu kan pakai kain, pakai kulit. Apa-apa dulu kan mereka mainnya kulit. Pejuang dulu tuh zaman dulu kulit semua. Nah, baik kopel, sepatu, support lah, support semua. Alhamdulillah kita sangat didukung dari instansi TNI dan Polri, sampai teman-teman TNI yang dari Papua pun juga kemarin ngirim video testimoni ya. Sampai Papua. Ya, sampai Papua. Nah, cuman ada juga teman dari Kongo. Selamat malam. Oh, udah masuk. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa nih? Ini dengan Dwi Noprastyo Budiarto. Oke, Mas Dwi. Biasa dipanggil Dwi. Oke, Mas Dwi Sasono. Oke. Mas Dwi, dari mana Mas Dwi? Dwi Noprastyo Budiarto. Oh, oke. Singkawang, Bang. Singkawang. Di mananya Singkawang? Kampung Jawa. Oke, orang Kampung Jawa. Oke, udah siap nih Mas, mau jawab pertanyaannya? Udah siap belum? Ini saya cuma ingin bertanya aja, Mas. Oh, mau tanya ceritanya. Oke, mau nanya apa tuh? Ya, saya ingin bertanya, ini kalau misalnya 17 Agustus udah selesai, kan ada nobar. Ya. Rencana kan ada nobar. Ada Nah, nobar. ini kan musim pandemi. Ah. Kan dibatasin orangnya, apakah kaset-kaset yang film itu akan dirilis atau tidak, karena kan banyak orang yang ingin menonton. Pasti. Orang tua saya pun ingin menonton juga. Gitu. Gimana? Ya, Aja. untuk film tetap akan kita rilis berbentuk kaset atau seperti yang tadi. Oh ya, flash disk. Flash disk. Cuman untuk sekarang kita pakai sistem PO dulu. Oh, pre-order. Nah, nanti di bulan Oktober baru kita distribusikan. Oh gitu. Jadi jumlahnya nanti berapa yang udah masuk pemesanan ke kita siapkan, karena kita lagi juga ngurus HKI. Iya. Hak cipta. Oh iya. Kita juga lagi ngurus hak cipta supaya karya kita ini memang betul-betul bisa bermanfaat luas untuk seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat lah. Wah, tuh gimana Mas Dwi? Ya, jadi saya menyambung saya menyambung Mas Dwi. Maaf Mas Dwi. Ya, jadi untuk betul kata Mas Dwi bahwa di masa ini kita sebagai produser memang pusing kepalanya Mas Dwi ya. Bukan hanya di film Pesan Terakhir, di film-film lain juga pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain lah Mas Dwi. Tapi yang penting buat kami di sini bisa berkarya, kemudian target selesai film ini sesuai dengan target kami. Nanti untuk masalah launching, pasti kita akan buat launching, tapi dengan kita jalankan dengan protokol, dengan jumlah yang tidak besar, ya, dengan protokol kesehatan, ya. Yang penting kita sudah selamatan lah, ibaratnya jadi ini. Jadi nanti mudah-mudahan Mas Dwi bisa menikmatilah hasil karya Biak Singkawang itu. Ya, makasih Mas Dwi. Oke. Iya, sama-sama Pak. Nih Mas Dwi nanti bakal dapat jaket ya dari tim Sinkanesia ya. Ya. Nanti bakal dapat jaket. Caranya gimana? Hubungin admin lagi, DM. Ya, admin nanti. Oh ya, nanti dihubungin sama adminnya ya Mas Dwi ya. Oke, makasih Mas Dwi. Oke, siap. Ya. Nah, kalau buat dapetin nanti PO CD-nya tuh dari mana hubunginnya? Ada nomornya nanti di Instagram. Nanti saya share, mungkin saya kirim ke Bang. Oh, nanti di share ulang sama Sinkanesia ya. Iya.
Buat dapetin CD-nya tuh buat Sinkaners yang pengen banget. Iya. Oke, ada lagi nggak nih? Oke, masih lanjut. Oke. Ngomongin soal sejarah Mas ini. Boleh. Masih banyak banget nggak pejuang veteran-veteran yang dulu? Ya. Kalau yang selama ini kami dapat pelaku secara langsung itu udah banyak kan. Karena kan kalau sekarang nih rata-rata umur mereka udah 80, 90 gitu kan. Nah kemarin tapi ada beberapa pejuang yang memang pelaku tahun 45. Dia tapi berjuangnya di Jawa. Di Jawa. Di kita di sini ini ada saya kemarin dapat satu Pak Muhammad Bai namanya. Dulunya dia di Magelang, termasuk pelaku sejarahnya 10 November juga. Habis itu tahun 50 dia ditugaskan di Kalimantan Barat pas kenanya di Singkawang. Sampai sekarang lah akhirnya dia bermukimnya di sini, dapatnya di sini. Alhamdulillah tahun kemarin sempat kita wawancarai sebagai hadiah kemerdekaan yang ke-75. Nah kemarin mau kita ajak syuting yang cerita di Makam Pahlawan. Kata ketua veteran Singkawangnya dia udah agak sakit-sakitan, tidak dikekutkan. Nah terus di Roban kebetulan anaknya si Samsul, Bapak Samsul ini, beliau ini dulunya ikut kakeknya Samsul atau bapaknya berjuang masih belasan tahun. Nah, jadi dengan pesawat Jepang yang nembakin tower PDAM, dia ngerasakan. Yang tentara Belanda datang ke rumahnya cari bapaknya, sampai dia tidak ketemu. Pak Wan Abbas Mansur itu kan dulunya ketua pergerakan kakeknya Samsul tuh. Nah itu jadi dicari sama tentara Belanda, jadi setiap didatangin ke rumahnya dia tidak ada. Nah, anaknya bapaknya Samsul nih Pak Wan Abbas, dia yang jadi ketakutan lah kan lihat orang tuanya dicari. Tapi beliau juga nih yang sering jadi penghubung bapaknya dengan keluarga di rumah. Ya, jadi memang kita masih beruntung ya, masih bisa mendapatkan informasi langsung kepada pelaku sejarah walaupun sudah sangat minim jumlahnya. Dan film ini bisa kita buat di saat mereka masih ada. Kami malah kita khawatir, takut kan kita telat gitu loh. Kalau misalnya 2 tahun 3 tahun lagi misalnya mereka udah nggak ada, kita mau cari referensi kemana gitu kan. Jadi kita beruntung bisa bikin ini di saat-saat dimana ya harus ada lah nyambung untuk menceritakan ya, bisa mengenang sejarah perjuangan para pahlawan, para pejuang kita di masa dulu. Sebenarnya ramai kalau pejuang di daerah Singkawang tuh setelah pengakuan kedaulatan di daerah kita itu jumlah pejuang yang pada saat waktu itu masuk kota kan, setelah pengakuan kedaulatan kan ada namanya masuk kota itu ada sekitar 700-an. Tapi di daerah kita ini memang banyak juga didatangkan dari luar, termasuk Bambang Ismoyo. Nah, itu para pejuang yang diperbantukan dari divisi Siliwangi untuk membuat gerakan di sini. Cuman sayangnya kayak Bambang Ismoyo begitu gugur, akhirnya ceritanya sampai di situ gitu kan. Nah pas kita bikin film ini memang edukasinya ke sejarah juga gitu kan, edukasinya ke sejarah, tapi kita tidak menceritakan bagaimana Bambang Ismoyo, bagaimana ini, tapi kita mengangkat nama beliau gitu loh. Di film ini ngangkat nama beliau, Bambang Ismoyo yang lagi bersana sudah diserang, sekarang sudah tewas gitu. Tapi kita angkat gitu secara tidak langsung. Kalau kita mau ngangkat pelakunya langsung kan nanti
dari pihak keluarga, oh ini nggak sesuai. Oh iya. Nah, kan, oh ternyata bukan kayak gitu ceritanya. Jadi nanti niat baik nih akhirnya jadi tuntut menuntut. Iya. Minta ganti rugi apa semalam loh. Jadi sejarah yang ada di buku ini kita angkat melalui cerita atau laporan salah satu pejuang. Ada pemeran yang kita kondisikan dia adalah pejuang satu grup dengan Bambang Ismoyo. Nah itu diperankan oleh Bapak Wakil Wali Kota kita. Oh, Taiwan gue juga ya. Keren Taiwan. Setelah dia datang ke markasnya Komandan Ahmad ini, ketemu si Komandan Ahmad ini, akhirnya ceritalah apa maksud dan tujuannya datang. Nah jadi si pemeran yang tadi Bang Irwan tersebut datangnya menceritakan maksud dan tujuannya, termasuk menceritakan tentang kejadian yang mereka lakukan. Nah itu semua cerita yang memang terjadi di dalam sejarah ini tentang Bambang Ismoyo, tentang Alianyang. Ada di buku sini. Oke, bikin Bang. Bikin Bang, saya mau Bang. Gimana? Kalau udah ada. Oke, boleh disambungin. Ayo singkat harus dapat jaket. Iya, kasihkan ngobrol gitu. Gimana, telepon? Oh, jaketnya masih ada. Halo? Halo, dengan siapa nih? Selamat malam, Malam. Dr. Hardin, Dr. Halo, malam. Malam, assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa nih? Dengan Fatur, Bang. Oh, Fatur. Fatur dari mana, Fatur? Fatur dari Pasiran, Singkalang. Oh, Fatur Pasiran. Mau dapat jaket ya, Fatur ya? Mau dapat jaket? Tidak kedengaran, Bang. Mau dapat jaket, Fatur? Iya, mau banget, Bang. Oh, kerja. Kalau gitu kerja. Ya, oke, Fatur. Fatur mau nanya apa mau jawab pertanyaan? Mau nanya, Bang. Oke, mau nanya. Ya udah, silakan pertanyaannya. Untuk Bapak Hadwin dan Bang Reza, saya mau bertanya, apakah boleh, Pak? Boleh, Silakan. Nah, pertanyaan saya adalah, apa kendala dalam membuat film Pasan Terakhir, Pak? Oh, kendalanya. Ya, terima kasih. Nah, gimana? Jadi sebagai produser ya, kalau saya bicara secara produser, memang ya di sini harus bisa memanage kan. Iya. Manage dengan tim properti, tim DOP, pemain segala macam. Tapi saya bersyukur ya, kok dimudahkan lah dalam proses pembuatan film Pesan Terakhir ini. Nah, memang kalau kendala itu saya bilang tadi kayaknya dimudahkan gitulah ya. Nah, dimudahkan, timnya solid ya, timnya mau bekerja semuanya. Yang pasti pas lagi syuting ya, kalau haus-haus sedikit biasalah ya, tapi kalau nggak sampai busung lapar lah, enggak lah. Pada menikmati lah semuanya. Jadi untuk kita kendala terus terang saja, terutama mengenai peralatan kami, karena memang kami berangkat ini bukan dari komunitas fotografi atau dari komunitas sinematografi. Kami ini berasal dari komunitas pejuang inilah, betul-betul pejuang lah. Jadi masalah kami di perangkat sinematografi kami. Jadi tapi alhamdulillah ya dibantu oleh teman-teman komunitas yang lain
Dan kami berharap semoga kalau kami ini yang penting berkarya dulu. Jadi bukan proposal dulu ya. Nah, jadi berkarya dulu ada hasilnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian lah buat pemerintah kita di Singkawang untuk bisa mensupport kami lah. Nah, jadi bisa mensupport kami nantinya bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang kami hadapi. Supaya kami bisa produksi yang lain-lain lagi, film-film yang lebih hebat, lebih dahsyat. Ya. Gimana aja? Bagaimana tambahkan? Pesan terakhir 2-3. Seperti yang Bang Hardin bilang, malah jujur ya kalau mau dibilang tidak ada kendala mustahil. Betul. Tapi kalau dilihat dari tingkat kesulitan itu, sekilas orang lihatnya pasti kendala kita sangat banyak. Tapi malah kami ini tidak sadar itu. Tidak sadarnya begitu selesai film, begitu lihat hasil di video itu, benar nggak kemarin kita bikin kayak gini gitu. Nah itu kan ada ya kelancaran yang diberikan gitu. Nah paling itulah kendala kita selama ini di dunia syuting ini, pembuatan film pesan terakhir ini. Pertama memang di kelengkapan alat, atribut, untuk kameramen, untuk apa itu kamera. Karena rata-rata kita syuting tidak jadi atau diundur itu rata-rata kameranya lagi dipakai gitu kan. Kalau teman-teman sih, aduh luar biasa. Saya pun sampai heran kok kayak Bang Hardin ya lah kan, Pak Haji Gogo gitu. Kita mau syuting hari Minggu. Mereka selalu siap. Ya mustahil lah kalau kayak Bang Hardin kesibukannya pasti kita tahu ya kan. Tapi alhamdulillah. Begitu juga mau hujan ke, mau panas ke, atau yang lagi sakit atau apa itu alhamdulillah nggak ada. Nah cuma itulah kendala kita itu ya. Masalah kelengkapan. Malu lah kita ini memang bukan orang film kan. Saya sendiri pun saya kira pertama bikin film gampang lah ya kan. Begitu udah masuk hari kedua syuting, ya Allah kayak gini tidak pernah film kan. Nah itulah itu sih Bang Fatur. Gimana Bang Fatur? Ya kasih. Oh ya, terima kasih Dr. Hardin dengan Bang Reza. Terima kasih. Bang Fatur kak dihubungnya ini sama tim Sinkanesia buat jaketnya. Nah oke, masih ada lagi? Masih ada satu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Iya. Kalau untuk film pesan terakhir sendiri nih, pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat Indonesia itu apa? Ya, jadi dari cerita judul ini kita ada sejarah juga kan. Ibaratnya setelah kita ketemu mereka ini, para pejuang, ada sesuatu pesan yang pengen mereka sampaikan, yang selama ini tidak pernah terungkap. Nah karena gini, ini sedikit cerita lah ya, bukan berarti saya pakar sejarah ya, tapi setelah saya dapatkan daerah kita ini kan pernah terjadinya gejolak konfrontasi, yang mana pada saat waktu itu rata-rata para pejuang juga banyak yang ikut. Setelah itu mereka ternyata dianggap salah atau gitu, sehingga ada beban moral mereka yang pengen mereka ceritakan selama ini terbatas gitu. Sehingga ketika kita dapat informasi tentang cerita sejarah ini, oh ternyata para pejuang ini banyak menyimpan pesan. Nah makanya kemarin kita sebelum syuting kami berdua ini menemui seluruh anggota veteran. Kita tanya, kita cocokkan lagi, jadi tidak satu sudut, kita cocokkan sehingga dapatlah seperti ini. Kita eksplorasikan dengan film. Karena di saat itu film yang kita bikin tidak menonton juga ada komedinya yang tidak menonton, sehingga adalah pesan terakhir dari mereka. Oke gitu. Oke udah ada penelpon lagi. Udah dari cowokmu yang nelfon ya? Gak ada yang cewek ya? Iya. Ya mungkin mereka udah tahu lah gitu bapak. Ayo. Siapa lagi nih?
Musi Jirga. Dapat bocoran dua nih kayaknya. Oke. Lumayan loh, ini dikasih jaket sama Honda. Terima kasih Honda. Iya. Satu hati. Mana? Kebetulan saya juga di situ gitu. Oh, kebetulan di Honda. Iya, di Astra Motor. Kalau Pak Komandan kita ini di rumah sakit juga. Iya, direktur rumah sakit. Oh, mantap. Berarti tinggal di Singkawang? Tinggal bolak-balik? Bolak-balik. Iya, hari. Kenapa nggak tinggal di Manggarai? Memang enak di sini. Iya sih. Apa dah keluarga dah di sini, Iya. anak sekolah di sini. Ini masih lama nih ngangkatnya nih? Jirga, nggak mungkin diangkatnya paling ngaco. Nggak ngaco. Lagi ngedit yang lagi ngedit belakang. Yang lainnya kita panggil yang lain. Nah, kita ganti penelpon. Nah, lewat. Kita bahas film lagi. Ya. Kalau untuk beli atribut sendiri ada nggak sih, Pak? Toko-tokonya? Kalau di Singkawang sih nggak ada, Bang. Nggak ada. Oh. Karena di Singkawang ya paling kan mungkin baru kami yang seperti ini kan. Kalau mereka sampai buka toko, nunggu bukan kita yang beli, nunggu 17 Agustus, baru laku kan nggak mungkin. Iya kan? sih. Jadi kalau di kita sama ini pesannya Surabaya, dengan di Bandung, karena kalau di sana udah besar mereka tuh. Jadi kalau acara 10 November itu kayak satu kotak. Surabaya itu terlibat. Iya, masing-masing sudah punya seragam sendiri di rumah. Jadi kayak teatrikalnya itu ya teatrikal kayak melibatkan seperti perang Surabaya pada saat itu. Jadi masing-masing di rumah punya kostum, kemudian punya atribut, punya replika yang pada misalnya pada tanggal 10 November itu mereka langsung keluar semua dari rumah. Oh iya, satu kota tuh bikin replika sendiri itu kan perang-perangan seperti gitu kan. Ya saya juga mengimpikan Singkawang pun jadi seperti itu. Amin. Ya, namun bisa menjadi hiburan. Beda menjadi daya tarik untuk kota Singkawang sebagai kota pariwisata itu ya harus punya seperti itu. Apalagi yang melibatkan daripada masyarakat yang secara spontan. Iya, keren. Apalagi Singkawang ini kan kita termasuk kota pusaka. Kota pusaka Indonesia, ya harusnya memang kita ini tidak bisa terlepas dari sejarah. Apapun kegiatan sejarah memang harus didukung. Kalau misalnya ada kejadian apa di masa waktu itu, ada jejaknya apa, minimal ada yang melestarikan lah, walaupun tidak mengulanginya. Tidak mungkin diulangi. Tidak mungkin dong. Tidak dilestarikan. Iya. Nah, terakhir pesan-pesan dari Bang Reja dan Dr. Hardin untuk Singkainers yang lagi nonton, gimana sih harusnya memaknai hari kemerdekaan di kondisi yang sekarang? Ya. Jadi kita sebagai anak bangsa memaknai kemerdekaan itu bukan tidak hanya saja dengan ikut upacara atau ya seperti kami di pakai atribut segala macam, tapi yang terpenting adalah kita seperti bujang zaman dulu tanpa pamrih ya, tanpa berkorban jiwa raga memang untuk membangun mengisi kemerdekaan ini. Jadi itu yang terpenting. Dengan berlatar belakang apapun ya, saya sebagai dokter ya juga punya kegiatan yang lain ya seperti ini. Teman-teman anak-anak muda punya ya podcast seperti ini ya bisa jadi fasilitas atau jadi cara untuk bisa membangun dan mengisi kemerdekaan ya, dengan misalnya sebagai contoh dengan konten-konten yang mendidik ya, membangun motivasi segala macam. Misalnya yang untuk bisnis nanti kita panggil anak-anak muda yang
orang yang sukses, yang punya pengalaman di bisnis itu bisa sharing gitu ya, kan? Inilah tempat. Nah itu sebagai salah satu contoh ya. Jadi intinya kita mengisi kemerdekaan ini karena kemerdekaan ini diraih itu dengan jiwa dan raga para pejuang kita. Dari Bang Reja, gimana Bang Reja? Kalau saya ya, jadi untuk teman-teman terutama di Singkawang kan, kita ini kan ibaratnya generasi yang udah lewat sekian tahun, yang rasanya kalau dibandingkan dengan yang sekarang, rasanya ada yang lebih penting ibaratnya kan, untuk yang masalah ekonomi, masalah pendidikan atau apa gitu kan. Tapi tanpanya adanya yang apa yang kita lakukan sekarang, tidak mungkin tidak didahului dengan adanya yang dulu. Kalau tidak adanya dulu, tidak akan ada yang sekarang. Nah, di situ akan kita dapat pembelajaran yang mana ketika kita menghadapi sesuatu di tingkat sosial, di masyarakat, maka yang diharapkan apa yang namanya bangsa Indonesia itu pasti akan kokoh selamanya. Nah, kalau kita tidak beracuan kepada hal itu, nah contoh sampai saat ini mungkin jiwa solidaritas, jiwa rasa persatuan apa itu udah mulai terkikis. Makanya harapan kita, kalau saya secara pribadi, kalau tidak bisa setiap hari, minimal 1 bulan sekali lah tahu tentang jiwa mereka dulu seperti apa. Kalau tidak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Pas 17 Agustus tanggal 17 itu ya udah busukkan bentar. Maknain itu kan. Ya kalau tidak bisa 5 tahun sekali lah, pas pilkada atau apa gitu kan. Kalau memang tidak bisa lagi ya 10 tahun sekali. Gitu. Ya kalau udah memang tidak bisa sama sekali ya udah. Nasib anak cucumu juga nanti seperti apa gitu kan. Kita beban kita ini bukan ada aja kau ngapain baris-baris pakai baju seragam kayak gini, tidak ada kerjaan gitu. Kayak dulu kan awal-awal kita seperti itu. Awal-awal kita pakaian seperti itu dianggap orang ini kau gila pangkatnya apa gitu kan. Terus kau tidak gila apa gitu kan. Jadi saya sempat minder dalam arti karena mungkin belum tahu lah tentang itu kan. Yang tahunya kan sejarah di pelajaran. Sejarah pada saat nonton TV ada film. Nah setelah semakin lama ini semakin kita menggaungkan tentang sejarah, jejak sejarah, bahkan saya sempat kesal juga ya dalam arti di sini di Masjid Raya itu kan ada tugu pengakuan kedaulatan. Tahu enggak Bang? Enggak tahu sih, enggak tahu letak di mana. Ya Bang sendiri orang awam aja enggak tahu kan, wajar. Kadang pemerintah kita sendiri tidak tahu. Nah, di situ aja kita udah gimana ya rasanya kok hal sepele yang memang sebenarnya tidak merugikan kita sampai seperti apa, tapi paling tidak tahulah. Enggak juga sih tugu itu sampai mau disembah ke atau misalnya mau dikasih duit atau enggak, paling tidak tahu dulu. Nah, sampai saya kan menggali cerita itu sampai ke akar-akarnya kan, sampai kenapa kok dulu pawai karnaval dimulai di lapangan Tarakan? Kenapa tidak di gereja sana lebih luas? Kenapa pawai karnaval itu selalu melewati Masjid Raya? Nah itulah makanya di lapangan Tarakan dulunya itu adalah awal mulanya pemerintahan Belanda, markas tentara Belanda juga di situ. Terus di finishnya di Masjid Raya. Sebenarnya Masjid Raya, bukan Mes Daerah. Ya. Nah, cuman setelah finish di situ mereka kumpulnya di Mas Daerah. Gitu kan? Nah, di samping Masjid Raya itu ada tugu pengakuan kedaulatan. Nah, pas kita tikungan tuh, belakang pos sapam. Nah, memang tugu itu sekarang dicat sama dengan bangunan Masjid Raya, jadi tidak ada bedanya. Tidak kelihatan. Nah, padahal di tugu itu adalah saksi Singkawang ini dinyatakan bagian dari NKRI. Karena daerah kita dulunya itu masih termasuk Republik Indonesia Serikat, masih RIS. Setelah tahun 1957 baru
itu dinyatakan bagian dari NKRI. Nah itulah pesan saya buat teman-teman di Singkawang, begitu juga kepada kami, kepada KPP, jangan segan, jangan takut atau jangan malu. Andai kata kami mau ngadakan acara, ayo sama-sama gitu kan. KPP ini bukan hanya untuk tergolong, kalau kamu komunitas motor minimal kau harus punya motor itu baru ikut. Enggak. KPP selagi kamu orang Indonesia mau ikut acara kami, ayo gabung. Nah, makanya di pembuatan film kemarin, kalau mereka berpikiran sekilas ya, Bang, saya kan bukan anggota KPP, masa saya harus ikut? Masa boleh saya ikut bikin film ya? Tidak, kami bilang. Makanya di situ kami libatkan dari teman-teman KP Komunitas Pecinta Budaya Dayak Kota Singkawang, terus dari Sanggar, dari POM, dari Persatuan Orang Melayu, terus dari anak-anak Karang Taruna, terus dari mana-mana tuh, dari Selakau, dari mana-mana datang, Bang, kami pengen ikut. Syaratnya apa, Bang? Baju ini gimana, Bang? Nah, ya. Baju kita kita siapkan walaupun lelong kan. Walaupun tidak dicuci bulan, 6 bulan baju tidak kami cuci, sampai tidak nyucinya kan. Namanya bau dah. Iya, namanya properti ya, memang sengaja dibuat seperti itu. Tapi alhamdulillah makna dan baunya perjuangan tuh ada. Terasa perjuangan. Sampai makannya juga kami coba-coba ya kita makan ala pejuang kok. Gimana makan ala pejuang? Ya, dari batang pisang, bikin sayur. Ya, batang pisang di sayur, mungkin baru itulah kan. Batang pisang di sayur bisa. Oke udah, Bang Reja, Dr. Ardit, terima kasih banyak. Terima jam 1 dah. Oke, buat Sinkaners sudah pantengin terus podcastnya Sinkanisia yang selalu ada di YouTube dan live juga pantengin IG-nya, dan jangan lupa buat nonton film apa tadi? Pesan terakhir yang bakal tayang 17 Agustus nanti. Infonya bakal dibantu sama Sinkanisia buat dipublis. Oke, terima kasih Sinkaners. See you. Ya, terima kasih.